Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angesti Rahmadani dengan nomor NIM 2006002 dengan prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar Ekonomi Pembangunan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE.ME. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori Myrdal mengenai dampak balik. Teori Myrdal mengenai dampak balik. Profesor Gunnar Myrdal berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses sebab-menyebab sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak. Dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik cenderung memperbesar dan dampak sebar cenderung mengecil. Secara kumulatif, kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di antara negara-negara terbelakang. Di negara terbelakang, proses kumulatif dan sirkuler juga dikenal sebagai lingkaran setan kemiskinan. Berjalan menurun dan karena tak teratur, menyebabkan meningkatnya ketimpangan. Myrdal yakin bahwa pendekatan teoritis yang kita warisi tak cukup menyelesaikan problem ketimpangan ekonomi tersebut. Akan tetapi, jika kita tetap menerapkan analisa keseimbangan stabil tersebut, maka suatu perubahan akan senantiasa menimbulkan reaksi di dalam sistem itu sendiri, dalam bentuk perubahan-perubahan yang secara keseluruhan bergerak ke arah yang berlawanan dengan perubahan pertama. Selanjutnya, tesis Myrdal. Profesor Myrdal membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonomi. Di sekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal itu, dia memakai ide dampak balik dan dampak sebar. Dia mendefinisikan dampak balik sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara terbelakang. Di bawah ini akan kita telaah lebih dahulu keuntungan-keuntungan utama penyebab timbulnya gejala ini di tingkat nasional dan kemudian di tingkat internasional. Yang A yaitu ketimpangan regional. Asal ketidaksamarataan regional dalam suatu negara berakar pada dasar non-ekonomi, ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif. Laba motif inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab gejala ini menurut Profesor Myrdal adalah peranan bebas kekuatan pasar yang cenderung mempersempit ketimpangan regional. Perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan regional di wilayah maju. Permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkannya pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang. Dampak sebar. Mengenai dampak sebar, Myrdal menulis, akan tetapi berbeda dengan dampak balik. Ada juga dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari sentra ekspansi ekonomi ke wilayah lainnya. Biasanya seluruh wilayah di sekitar sentra-sentra perkembangan akan memperoleh keuntungan dari meningkatnya pasar produk-produk pertanian dan bersamaan dengan itu terangsang ke arah kemajuan teknik. Dampak balik versus dampak sebar. Akan tetapi dampak balik dan dampak sebar mungkin berjalan seimbang. Dalam mendukung pendapatannya ini, Profesor Myrdal mengutip dua korelasi umum yang tersimpul dalam kajian Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa. Pertama, ketimpangan regional jauh lebih besar di negara miskin ketimbang di negara kaya.
Dan kedua, di negara miskin, ketimpangan regional semakin melebar, sedang di negara kaya makin menyempit. Sebagian besar dari penjelasan mengenai kedua korelasi umum ini dapat ditemui pada kenyataan bahwa semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi yang sudah dicapai suatu negara, biasanya semakin kuat pula dampak sebar yang akan terjadi. Peranan pemerintah. Kebijaksanaan nasional di negara miskin cenderung memperburuk ketimpangan regional. Karenanya, pemerintah negara terbelakang harus menerapkan kebijaksanaan yang bersifat adil atau egaliter, guna memperlemah dampak balik dan memperkuat dampak sebar. Dalam rangka menjembatani ketimpangan regional dan memperkuat dasar-dasar bagi kemajuan ekonomi yang berkesinambungan. Yang B yaitu ketimpangan internasional. Menurut Myrdal, perdagangan internasional mungkin mempunyai dampak surut yang kuat pada negara terbelakang. Pada kesempatan lain, dia menulis perdagangan pada umumnya cenderung sangat menguntungkan si kaya dari wilayah maju dan merugikan negara kurang maju. Perdagangan secara bebas antara dua negara di mana satu negara industri dan lainnya negara terbelakang akan memperkaya negara yang disebutkan yang pertama tersebut dan mempermiskin negara yang disebutkan belakangan. Perpindahan modal juga gagal menghapuskan ketimpangan internasional. Karena negara maju lebih menjanjikan keuntungan dan jaminan bagi para investor, maka modal akan semakin menjauhkan diri dari negara terbelakang. Modal yang mengalir ke negara terbelakang yang terjajah sebagian besar diarahkan pada produksi primer untuk ekspor. Tetapi ia cenderung merugikan perekonomian mereka karena dampak balik yang begitu kuat. Selanjutnya yaitu penilaian kritis. Tesis Myrdal memperlihatkan suatu teori yang lain sama sekali berbeda dari teori keterbelakangan lainnya. Dengan bagus, ia menggabungkan kekuatan internasional dan nasional yang cenderung membawa negara terbelakang tetap berada dalam proses kumulatif di mana kemiskinan menjadi penyebab dirinya sendiri. Tidak ada dapat menyangkal fakta bahwa di negara terbelakang dampak sebar dikalahkan oleh dampak balik yang kuat. Kekuatan internasional dan nasional cenderung untuk mengekalkannya dan begitu memperburuk ketimpangan regional dan mondial. Lebih dari itu, peranan bebas kekuatan pasar dan perdagangan bebas cenderung menghambat potensi ekspor negara-negara tersebut. Akibatnya, tercipta suatu jurang dalam antara impor dan ekspor di negara terbelakang yang kemudian membuat pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang mahal dan lama. Bukti empiris telah menunjukkan bahwa tesis Myrdal telah terbukti kebenarannya. Hanya itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.